Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua anak-anak? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan juga yang hari ini sedang tidak enak badan, mudah-mudahan juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini Ibu di sini bersama dengan Bapak Haji Ahmad Sodikin akan memandu teman-teman kakak-kakak kelas kalian yang bertugas menjadi pengurus OSIS dan MPK. Namun sebelum kita berikan ke kakak kelas kalian, mungkin di sini Ibu akan perkenalkan diri juga dengan Pak Haji Ahmad. Ibu dulu akan memperkenalkan diri, nama Ibu Iis Susianti. Ibu saat ini menjabat sebagai kesiswaan putri ya. Jadi nanti kalau sudah masuk KBM efektif, mungkin akan sering sekali berhubungan dengan Ibu. Nah, untuk yang putri terutama ya. Kemudian ada di sebelah Ibu di sini ada Bapak Haji Ahmad Sodikin. Mungkin sudah nggak asing lagi ya, karena sudah sering tampil pada saat tahfiz. Tiap hari diputarkan ya, ada Pak Haji Ahmad Sodikin. Ya, jadi Pak Haji Ahmad Sodikin ini bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Putra ya. Kalau Ibu Kesiswaan Putri, Pak Haji Ahmad Kesiswaan Putra. Kayak anak-anak, sebelum masuk ke sesi utama ya yang akan dipandu nanti oleh Ketua OSIS, mungkin Ibu di sini akan menjelaskan dulu apa sih itu OSIS, apa itu MPK ya. Kalau di dalam sebuah negara kan ada pemerintah ya, ada pemerintah, ada presidennya, ada wakil presidennya, ada menteri-menterinya begitu ya. Nah, kalau di sekolah, jadi yang membawahi para siswa itu disebut dengan OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, OSIS ini di sini ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris bendahara dan ada 10 divisi yang dibawahi oleh OSIS ya. Kemudian selain ada OSIS, kalau di negara ada yang disebut dengan MPR, wakil-wakil rakyat ya. Nah, MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kita di sini di SMP di sekolah ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi nanti perwakilan kelas nanti ada di situ, ya, menyuarakan apa yang diinginkan kelas, ya gitu ya, apa yang diinginkan kelas. Jadi dibilang ke MPK, kemudian nanti MPK menyalurkan kepada OSIS. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan ya dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, Ibu akan ini dulu nih sama Pak Haji ya. Pak Haji, kalau tidak kan OSIS itu ada kelebihan ya, kalau jadi ketua OSIS ini sebentar lagi juga akan ada pergantian OSIS ya. Nanti kalian juga sebelumnya akan ada dulu pelatihan, namanya apa Pak Haji? LDKS. Latihan dasar kepemimpinan ya. Siswa. LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi Ananda nanti yang ingin jadi ketua OSIS, ketua MPK nanti akan dibina dulu oleh kami, diberikan pemahaman, diberikan pembekalan sehingga saat nanti menjabat jadi ketua OSIS atau MPK atau menjadi anggota sekalipun itu memiliki pemahaman yang maksimal tentang OSIS dan MPK begitu. Ya, terutama juga jiwa kepemimpinannya ya Pak Haji ya. Karena kan di sana untuk bekerja ya, jadi untuk berorganisasi bersama teman-teman, mewakili teman-temannya yang lain begitu ya. Kemudian ada kelebihan ya Pak Haji, orang yang menjabat sebagai ketua OSIS dan ketua MPK itu diberikan sesuatu oleh sekolah. Mungkin bisa jelaskan oleh Pak Haji. Jadi nanti bagi yang terpilih jadi ketua OSIS ataupun ketua MPK nanti ada reward yang sangat menggembirakan. Apa itu diantaranya? Bebas DOP. DOP itu kalau di sekolah lain SPP ya. Bayaran bebas SPP, tiap bulan. Bayaran ya? tiap bulan sampai selama setahun ya. Setahun apa satu semester? Selama 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Ini setahun penuh digratiskan, bahkan bukan hanya itu, gratis renang lah, gratis banyak lah pokoknya. Banyak hal-hal tertentu. Dan yang paling penting adalah pengalaman berharganya menjadi anggota OSIS, anggota MPK
apalagi menjabat di kepengurusan OSIS ya, begitu. Oke. Pak Haji mungkin bisa dikenalkan dulu nih OSIS dan MPK yang menjabat sekarang ini siapa Pak Haji? Oke, Ketua OSIS yang menjabat saat ini adalah Kakak Raka Zulpikarna ya, Karaka Zulpikarna. Nah ini orangnya. Nah ini dia orangnya. Nah bagi Nanti yang akan belum kenal kenalan. nih Raka Zulpikarna, ini kelas 9C, wali kelasnya Ibu Hasyidah ya. Ini sebagai ketua OSIS. Nanti kita akan kasih kesempatan ya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan siapa ketua OSIS, kemudian wakilnya, sekretarisnya, bendahara dan nanti lain-lainnya. Kak Zulkarna ini yang akan menyampaikan. Sementara ketua MPK yaitu Sheryl Syakia. Sheryl Syakia kelas 9H, wali kelasnya Bapak Soleh. Nah ini ketua MPK-nya. Nanti juga akan mengenalkan siapa wakilnya, bendahara, sekretaris, dan bidang-bidang tertentu. Nanti Sheryl yang jelas akan menyampaikan dengan gamblang ya. Sheryl Syakia. Sekira ya. Iya. Ada lagi Pak Haji yang mungkin akan disampaikan. Yang pasti OSIS dan MPK di bawah binaan kami. Jadi kalau ada apa-apa kita berkoordinasi, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan ya Pak Haji ya. Dan OSIS itu sering sekali mengadakan kegiatan. Sebetulnya kalau sebelumnya sebelum pandemi ya, OSIS itu kelihatan sekali kegiatannya karena real gitu ya. Kalau sekarang kegiatannya melalui dunia maya ya, menggunakan internet. Jadi mungkin kalian juga anak-anakku sekalian yang kelas 7 mungkin sudah tahu ya, kemarin-kemarin kan ada lomba-lomba yang diberikan oleh OSIS ya, yang diselenggarakan oleh OSIS. Nah, mungkin ada juga yang ikut serta. Oke, mungkin Pak Haji ada tambahan lagi? Intinya begini, siapapun nanti Ananda yang sekarang kelas 8 dan kelas 7 yang ingin menjadi anggota OSIS, bahkan ke depannya mungkin jadi ketua OSIS atau ketua MPK, persiapkan dari sekarang jiwa kepemimpinannya. Ekspresikan semua yang mampu diekspresikan dan latih apa yang belum terlatih dan maksimalkan yang sudah dimaksimalkan. Artinya ada kok buku-buku yang perlu kita baca sebelum nanti gabung di kepemimpinan OSIS ini, kepengurusan OSIS. Karena yang kita harapkan nanti OSIS ke depan jauh lebih maksimal lagi daripada OSIS yang sedang berjalan. Jadi jangan berpikir minimal sama, jangan. Berpikir lebih bagus. Kalau seandainya nilainya 9, yang dulu harus 9,2. Kalau yang tahun kemarin 9,5, kita harus 9,6. Harus lebih dari yang sebelumnya. Nah intinya kalau yang dikatakan maksimal kemudian baik, pelajari semua teori tentang dasar kepemimpinan, kemudian pastikan bahwa aktivitas OSIS itu bukan untuk pribadi, bukan oleh pribadi. Aktivitas itu bukan secara pribadi, tapi secara kelompok. Kalau kita ibaratkan seperti main catur lah. Jadi main catur itu nggak mungkin raja aja bergerak, patih aja bergerak, tapi semua elemen harus bergerak. Mulai dari raja, patih, luncur, kuda, sampai dengan pion-pion semua harus bekerja. Nah itulah kepemimpinan sebelumnya. Kerjasama tim. Kerjasama yang maksimal antara semua tim itu. Ya. Iya, oke. Jadi mungkin Ibu tambahkan ada juga yang harus kalian miliki. Satu adalah keberanian. Tanpa keberanian kalian mungkin nanti tidak maksimal. Kemudian harus mau bekerja dan tidak boleh mementingkan, kalau kata Pak Haji tadi kan kerja tim ya, tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Minimal anggota MPK atau MPK itu kan dia mewakili sekelas ya. Dia menyuarakan sekelasnya begitu, bukan menyuarakan kepentingan pribadi. Kemudian anggota OSIS dia bekerja adalah untuk semua siswa yang ada di SMP Al-Masum. Begitu mungkin ya, Pak Haji. Mungkin itu saja pengantar dari Ibu dan Bapak ya. Selanjutnya Ibu akan serahkan sesi ini kepada Raka Zulfikarana untuk memimpin acara ta'aruf atau perkenalan antara OSIS dan MPK. Dipersilakan Raka. Sebelumnya terima kasih. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raka jadi host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Isusianti dan Bapak Haji Ahmad Sadiqit yang telah memberikan sambutan untuk acara kali ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo semuanya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Baik, Baik. Gimana sekolah online-nya? Lancar gak sekolah online-nya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Ya, tuh. Kalau gitu. Sekarang ya kita langsung aja ya masuk ke acara intinya. Sebelumnya aku ingin ngasih tahu lagi ke kalian tentang keanggotaan di OSIS dan MPK itu apa sih? Ada apa aja sih? Ada tim inti yang sudah dijelaskan dan divisi. Nah kan tadi Ibu Hajai Susianti telah memberitahu kalau di OSIS itu ada 10 divisi. Nah saya sekarang bakal ngasih tahu ke kalian juga ke 10 divisi itu tuh apa aja sih. Buat yang OSIS dan MPK sama saya langsung di ini. Untuk divisi yang pertama ada divisi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Divisi kedua ada divisi budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Divisi ketiga ada divisi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Divisi yang keempat ada divisi prestasi akademik seni dan atau olahraga sesuai bakat minat. Divisi yang kelima ada divisi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pendidikan politik, kepekaan dan toleransi dalam konteks masyarakat plural. Yang keenam ada divisi kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketujuh ada divisi sastra dan budaya. Yang kedelapan ada divisi komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kesembilan ada divisi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ke-10 ada divisi kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi beserta gizi yang telah diversifikasi. Untuk yang MPK ada 5 divisi. Divisi yang pertama ada divisi Bagar 1, divisi yang kedua divisi Bagar 2, divisi yang ketiga divisi Pintar 1, divisi yang keempat divisi Pintar 2, dan yang kelima ada divisi Cagar. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan kembali dulu diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Raka Julfikarana. Saya dari kelas 9C. Jabatan saya selama di OSIS adalah menjadi Ketua OSIS masa bakti 2019 sampai 2020. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada wakil saya. Hai, kenalin, nama aku Yumnazila Nafisa dari kelas 9B. Saat ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Aditya Agustian Sudrajat, saya dari kelas 9G. Jabatan saya di OSIS adalah Sekretaris OSIS. Berhubung bendaharanya sedang ada masalah jaringan, jadi saya saja yang akan memperkenalkan bendaharanya. Bendaharanya adalah Mildana Afil Salsabila dari kelas 9C. Jabatannya ya bendahara OSIS. Untuk selanjutnya, kita juga akan memperkenalkan tim inti dari MPK. Silakan. Perkenalkan semuanya, nama aku Syirah Syakira Ramadhani dari kelas 9H. Buat kalian manggil ke aku biar kasih aja biar singkat dan lebih akrab. Jabatan aku sekarang sebagai Ketua MPK. Lanjut ke Wakil Ketua. Halo, aku Azhara Kanaya dari kelas 9 Super. Aku di MPK sebagai Wakil Ketua MPK. Halo, kenalin nama aku Nadira Mutmainah Hidayatullah di kelas 9B dan aku menjabat sebagai Sekretaris. Halo, perkenalkan nama aku Naila Safa, bisa dipanggil Safa dari kelas 9G. Aku di sini sebagai bendahara MPK. Selanjutnya kita akan memperkenalkan juga nih, kan tadi saya sudah menjelaskan ke 10 divisi OSIS dan ke 5 divisi MPK. Sekarang kita memperkenalkan juga ketua divisi dari ke 10 divisi OSIS. Halo semua, nama saya Gilman Munif Al-Rashid dari kelas 9A. Saya Ketua Divisi 1, Divisi Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Perkenalkan, nama saya Alvan Fahmi Hairan dari kelas 9E. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Ketua Divisi 2 Budi Pekerti dan Akhlak Mulia. Perkenalkan, nama saya Hanif Rizaldi Wijaya dari kelas 9I. Jabatan saya sebagai Ketua Divisi 3, yaitu Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Halo, perkenalkan nama saya Revana dari kelas 9A. Saya menjabat sebagai Divisi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai bakat dan minat. Hai, aku Neneng Mulyana Alfitro dari kelas 9G. Aku Ketua Divisi Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. Hai, perkenalkan. Nama aku Jawa Fiza Bikri dari kelas 9B. Aku ketua dari Divisi 6, yaitu Divisi Pembinaan, Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Zawadwi Mawalidina dari kelas 9H. Jabatan saya di OSIS sebagai Ketua Divisi 7, yaitu Divisi Pembinaan Sastra Budaya. Hai semuanya, kenalin nama aku Alexa Vendra Syahira dari kelas 9B. Jabatan aku di OSIS sebagai Ketua Divisi 8 Komunikasi dan Pembinaan Bahasa Inggris. Halo semuanya, kenalin. Nama aku Muhammad Rifki Ilham dari kelas 9A. Di OSIS saya menjabat sebagai Ketua Divisi 9, yaitu Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas 9D. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Next, kita akan memperkenalkan Ketua Divisi dari MPK. Halo, nama saya Zaidan Fadil Atorik dari kelas 9H. Di MPK saya menjabat sebagai Ketua Divisi Bager 1, sekaligus yang mengawasi Divisi 1 dan 2-nya OSIS. Perkenalkan, nama saya Arya Mirza Rabani Harsono dari kelas 9 Super. Saya di MPK menjabat sebagai Kadif Bager 2 dan bertugas untuk mengawasi Divisi 3 dan Divisi 5 OSIS. Hai, perkenalkan, nama saya Sintia Puspitasari. Saya Ketua Divisi Pinter 2 MPK sekaligus yang mengawasi Divisi 6 dan 8 OSIS. Hai, nama aku Naura Putri Syafina dari kelas 9D. Jabatanku di MPK sekarang adalah sebagai Ketua Divisi Cager, dan kami mengawasi Divisi 7 OSIS. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku ada yang mau aku tanya ini. Yang bisa jawab boleh chat nama dan kelasnya di kolom chat, atau kalau Raisen udah tahu fitur Raisen boleh Raisen aja. Ada nggak yang bisa mengingat kembali nama-nama dari tim inti? Boleh tim inti OSIS aja, boleh tim inti MPK aja, boleh dua-duanya, bagus kalau dua-duanya. Ada nggak yang bisa mengingat? Chatnya masih di disable, kakak. Astagfirullah, mohon maaf. Mangga. Oh iya, sebelum lanjut, divisi MPK ada satu lagi. Ilham, tolong di spotlight Anissa Zahra. Halo, kenalin aku Anissa Zahra, aku Ketua Divisi Pintar 1. Divisi kami mengawasi Divisi 4, 9, dan 10 OSIS. Ya,
Mungkin ada yang bisa nebak siapa, bukan nebak sih, yang bisa mengingat kembali siapa nama-nama kakak-kakak tim inti dari OSIS aja boleh, dari MPK aja boleh. Boleh di chat ditunggu, atau yang bisa raise hand mungkin udah pada tahu mungkin fitur raise hand. Kita kasih waktu 3 menit buat yang bersedia. Nggak ada yang ingat gitu nama tim intinya ini. Kalau nggak ada, kita lanjut aja gitu ke sesi berikutnya. Oke, nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari OSIS dan MPK itu apa. Mungkin juga ada yang udah tahu gitu apa itu OSIS dan MPK selain yang sudah dijelaskan oleh Ibu Iis. Boleh di-unmute aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu, tenang. Nggak gigit kok, nggak gigit. Ya, nggak apa-apa. Mungkin masih pada malu juga ya, masih belum pernah ngeliat muka kita. Buat sesi selanjutnya, aku akan ngejelasin dulu apa itu OSIS, nanti yang menjelaskan apa itu MPK sama kakak ketua MPK-nya, Sheryl Sakia. Nah, OSIS itu adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS itu bisa dikatakan sebagai organisasi yang menampung aspirasi-aspirasi kalian. Selain menampung aspirasi-aspirasi kalian, OSIS juga berfungsi untuk memberikan informasi dan memberikan kreativitas atau mengasah kreativitas kalian selama menjadi anggota OSIS. Mungkin kalian ada yang udah tahu ya lomba Agustusan atau lomba e-poster yang udah ngecek kita. Nah, itu salah satu dari kegiatan kami selama di OSIS. Selain menjelaskan tentang OSIS juga, kami akan memberitahu tugas tiap divisinya yang akan diberikan, yang akan dijelaskan kembali oleh wakil saya, Yumna. Katanya Yumnanya sinyalnya jelek, jadi sama saya aja ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, di OSIS itu seperti yang tadi sudah dibicarakan, ada 10 macam divisi. Divisi IMTAK biasanya tuh bertugas untuk merapikan SAP setiap sholat. Tentu saja merapikan SAP-nya berjamaah. Terus ada divisi Budi Pekerti dan Akhlak Mulia. Divisi Budi Pekerti bertugas untuk membantu siswa berperilaku baik setiap saat, baik di dalam maupun di luar sekolah. Divisi Bela Negara biasanya melakukan tugas untuk acara kenegaraan dan upacara. Untuk divisi Prestasi bertugas untuk mengadakan acara atau lomba yang membuat siswa mengasah bakatnya. Divisi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia bertugas untuk menjaga sosialisasi di lingkungan sekolah agar tidak terjadi bullying dan sebagainya. Untuk divisi Kreativitas bertugas untuk membuat mading dan membuat poster acara besar negara dan negara Islam. Divisi Sastra Budaya bertugas untuk membuat siswa cinta kepada budaya tanah air. Divisi Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris membantu siswa melatih kefasihan dalam berbahasa Inggris.
Divisi Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas untuk membantu kegiatan OSIS yang berhubungan dengan teknologi dan membantu siswa lebih memahami teknologi. Divisi Kesehatan bertugas menjaga kesehatan siswa di area sekolah. Selain divisi yang saya sebutkan, akan dilanjutkan oleh divisi akan dilanjutkan oleh Sheryl. Ada yang resen tadi? Siapa? Oke, nggak ada yang resen. Boleh ke Sheryl. Oke, balik lagi ke aku. Jadi seperti yang tadi kata Bu Haja Iis bilang, anggota MPK itu kan mewakili kelasnya. Selain itu juga kita itu punya tugas untuk mengevaluasi, mengawasi, dan membantu kinerja OSIS. Tapi kalau sejujurnya nih ya, kalau misalkan udah ada event gitu teh, nggak kayak garis antara MPK sama OSIS-nya tuh udah nggak ada, soalnya kita pasti gabung gitu. Cuma ya gitu deh. Sok lanjut. Nah, selain divisi yang sudah saya jelaskan tadi, OSIS juga memiliki subdivisi, yakni divisi kantin kejujuran, yang nanti akan dijelaskan oleh Rahmat Ramadhani. Silakan, Rahmat. Ya, sebelumnya terima kasih. Halo Sob, kembali lagi sama saya Rahmat Ramadhani dari kelas 9B. Di sini aku mau membahas nih, apa itu sih kantin kejujuran? Kantin kejujuran adalah sarana membangun karakter jujur pada siswa dan warga sekolah. Pada kantin kejujuran, pembelian, pembayaran, dan pengambilan dilakukan. Enak banget kalau kayak gitu. Tidak ada yang mengawasi. Ya, memang tidak ada yang mengawasi dari segi fisik. Tetapi hanya diri sendiri dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Lalu, kenapa sih harus ada kantin kejujuran? Kantin kejujuran di sekolah dibuat untuk memberikan pendidikan kejujuran kepada siswa dan pembelajaran anti korupsi. Bayangkan saja, apabila semua orang berkata jujur, subhanallah, gak akan ada yang betah menjadi impostor. Untuk produk yang dijual, di sini kita menjual makanan yang tidak menimbulkan banyak sampah. Misalnya permen ditiadakan. Kenapa? Karena menimbulkan banyak sampah plastik. Tahu kan sampah plastik sangat berbahaya. Mau dibakar malah mencemari udara. Mau dikubur terurainya lama. Oh iya, kantin kejujuran terletak di lantai 3 SMP. Kak, bagaimana cara mengetahui apabila kantin kejujuran itu ada yang curang atau tidak jujur? Ya, nih misalnya kita mengambil barang di lantai 1 untuk dijual di lantai 3. Ternyata pendapatannya tuh kurang dari modal. Maka hari itu dianggap belum berhasil menerapkan kejujuran. Dan sebaliknya, apabila pendapatan lebih besar dari modal, maka hari itu berhasil menerapkan kejujuran. Untuk selanjutnya, ada Alia Siva nih yang akan mengenali anggota kantin kejujuran. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Rahmat yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan anggota-anggota dari subdivisi kantin kejujuran. Pertama, perkenalkan, nama saya Alia Syifa Azahra dari kelas 8I. Di kantin kejujuran, saya menjabat sebagai wakil ketua kantin kejujuran. Lalu untuk anggota yang kedua, ada bendahara kantin kejujuran, yaitu Jawal Hafizah Bikri. Untuk anggotanya, yang pertama ada Muhammad Hadi Fahreza dari kelas 8 Super. Yang kedua ada Lingga Bahij Mahardika dari kelas 8F. Lalu yang ketiga ada Khairun Nisa Naufa dari kelas 8A. Yang keempat ada saya, Alia Syifa Zahra. Lalu yang terakhir ada Najwa Nuryaziz dari kelas 8D. Sekian dari subdivisi kantin kejujuran. Saya kembalikan lagi kepada MC.
Terima kasih kepada Rahmat Ramadhani dan Alia Sipa yang telah menjelaskan penjelasan mengenai kantin kejujuran sekaligus anggota-anggotanya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan, seperti yang sudah saya bilang, kita ketik nama dan kelasnya di chat, nanti saya akan bacakan nama kalian lalu di unmute, boleh diperbolehkan untuk unmute. Silakan, sekarang sudah sesi tanya jawab, boleh di chat, ditulis. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol itu sama saya atau sama kakak-kakaknya ini. Ada Kak Seril, ada Kak Sapa. Oh iya. Seril, di-mute Seril. Oke. Selain ada dari tim inti, terus ada Kadif sama ada yang dari subdivisi kantin, ada juga beberapa anggota yang kalau mau lihat-lihat cari yang ada tag OSIS atau MPK-nya. MPK, iya. Yang masih ingin mengenal itunya apa kok. Gak usah malu. Kita gak ini kok, gak nakut-nakutin kalian, enggak akan, tenang. Selama saya memantau tidak akan ada yang nakut-nakutin kalian. Boleh silakan ketik namanya, boleh di unmute juga boleh ketik namanya, enggak? Hah? Ikut dong. Baik, dua nana orang. Nyata deh. Itu memute ya. Tolong di-mute. Apa-apa. Boleh yang mau ikutan OSIS, nanti boleh minta ke wali kelasnya. Tapi ya wali kelas juga pasti milih yang terbaik yang jadi OSIS ya. Boleh ada yang bertanya, ini masa tidak ada yang bertanya? Pasti ada yang penasaran gitu. Kak, kelebihan jadi OSIS itu apa? Ada yang nanya, Ibnu Amar dari kelas 7A. Secara privately chatnya. Ya, nggak apa-apa, masih privately chat juga. Keuntungan jadi OSIS itu apa? Keuntungannya kalian bisa lebih aktif bersosialisasi, berorganisasi tentunya, menambah teman baru juga selain dari teman kelas sendiri. Tapi ya sekarang walaupun kondisi pandemi juga ya, sama teman kelas sendiri juga belum tentu kenal bener ya. Itu yang sangat disayangkan dari belajar daring teh. Selain menjadi keanggotaan, keuntungannya juga seperti mengikuti acara, dispensasi, tapi ada kerugian juga dari dispensasi itu. Kalian kan nanti dispen itu kan berarti meninggalkan pelajaran. Nah, berarti kalian itu harus bisa menyeimbangkan keanggotaan OSIS sama pelajaran gitu, nilai akademik sama nilai dalam keanggotaan OSIS juga harus disamakan. Selain itu, kalau nggak salah, OSIS juga salah satu faktor yang menambah untuk mendapatkan beasiswa kriteria akhlak kalau nggak salah. Jadi syaratnya ya. Jadi salah satu syarat. Terus kalau udah jadi ketua bisa dapat beasiswa loh. Iya, bisa berenang gratis. Bisa berenang gratis. Ada lagi yang mau tanya? Bagus, Ibnu Amar. Terima kasih. Boleh yang lain? Yang dari pesantren boleh ke ini tim pesantrennya, yang anak kelas yang ada di tim pesantrennya boleh diatur aja yang di pesantren yang mau nanya-nanya. Ya, mangga. Boleh di chat juga kalau yang masih nggak berani ngomong, di chat ke saya secara pribadi boleh. Nggak usah takut, nggak usah. Di sini ada yang berniat untuk jadi OSIS atau jadi MPK? Ada, boleh di unmute, boleh di unmute. Kalau yang aku gitu. Ayo kita ngobrol yuk. Ada yang niat gitu jadi OSIS dan MPK. Tuh, ada yang mau ngasih hadiah tuh. Ada yang mau ngasih hadiah tuh, yang mau tuh. Ada sogokan aktif ya jadinya. Hadiah apa, Kak? Hadiah apa tuh? Kan online.
dikirim lewat JNE. Permen 1 bungkus. Dikirimnya lewat JNE. Wah, ongkirnya doang yang mahal. Bedanya MPK sama OSIS apa? Oh, siapa itu? Boleh? Namanya Nama, ada kelasnya. kelas, wali kelas. Nama kelas, wali kelas. Tadi mana siapa? Ini. Mana? Mahesa 7K. Boleh. Perbedaan OSIS sama MPK. Mau yang jawab mau Kakak Raka apa Kakak Sheryl? Serial aja deh, serial. Nggak apa-apa, saya capek. Oke. Jadi perbedaannya, kalau MPK itu lebih ke mengawasi, kalau misalkan OSIS itu yang kerjanya. Cuma seperti yang tadi aku bilang tadi, kalau misalnya udah ada event itu jadi kayak kita tuh nyatu aja gitu. Jadi nggak kayak, aku anak MPK, aku cuma ngeliatin doang. Enggak, tapi kita nyatu. Cuma yang perbedaannya dari tugas pokoknya, kalau MPK itu untuk mengawasi, untuk mengevaluasi, kalau yang OSIS itu untuk kerjanya gitu. Gitu. Ini ada yang nanya juga ya, Naufal Fawaz Rahman, apa juga kebaca ini kenapa? Dari kelas 7E, nah ini. Kak, tugas OSIS apa aja? Tugas OSIS itu ngadain lomba pasti ya. Terus nyusun mading juga. Nanti kalau di depan tiap kelas tuh ada mading, bukan tiap kelas, di tengah antara kelas A sampai E dan papan madingnya. Ya, ada papan madingnya. Terus tiap lantai juga ada papan madingnya. Cuman kita biasanya fokus cuman di papan mading lantai 1. Jadi yang dimana semua orang bisa lihat. Biasanya kita cuma fokus di situ. Terus beda ya Kak, tiap divisi pasti ya, punya beda-beda. Tiap divisi punya masing-masing. program kerja masing-masing. Seperti yang saya bilang juga, divisi IMTAK tugasnya apa tadi, divisi Budi Pekerti tugasnya apa. Tuh. Terus ada lagi nih, subhanallah banyak yang nanya. Wih. Ada Konita Azkia. Assalamualaikum Kak, kepanjangan dari MPK apa ya? Waalaikumsalam. Mangga Kak Sheryl. Oke, kepanjangan dari MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas. Gitu. Terus ada lagi dari Nurul kelas 7D. Aduh, menikah tutupan. Ada yang izin ke toilet juga? Iya, silakan Kak. Gak apa-apa. Boleh. Jadi OSIS capek gak Kak? Dia bilang capek, tentu capek. Iya, soalnya kan kita gerak gitu ya. Kita gerak, bikin ini, bikin itu. Tapi asalkan kitanya ikhlas, kita dalam hatinya demi melaksanakan amanah yang diberikan oleh wali kelas buat anggota OSIS. Kalau yang jadi ketua OSIS seperti saya menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh seluruh warga sekolah, itu harus sesuai dengan keikhlasan aja. Kalau misalnya kitanya nggak ikhlas, capeknya capek banget. Tapi kalau kitanya ikhlas, nanti pas di akhirnya akan ada rasa lega, akan ada wah. Oke. Ada dari lagi, ini ada yang ngomong sud lagi. M. Alfi Salahuddin, kelas 7J. Kak, selain lomba ada apa aja? Ada apa lagi? Selain lomba, maksudnya tugas OSIS selain lomba ada apa lagi? Selain lomba, tugas kita seperti ngikutin acara, biasanya mengatur acara. Kalau misalnya KPAM-nya secara offline kemarin, biasanya kita tuh mentorin kalian gitu. Harusnya tiap ruangan tuh ada kakak OSIS-nya. Jadi kalian juga nggak akan ada perkenalan ini sih harusnya Mas. Cuma karena kita nggak KPAM, jadi nggak ada bond apa ya namanya ya, nggak ada rasa ini nih apa? Nggak gini. Ya nggak gini gitu, nggak gini. Tidak bisa dijelaskan dengan kata nggak terlalu akrab lah bisa dibilang gitu. Ya. Selain itu juga kita menjaga ketertiban di sekolah. Itu tugas utama dari divisi Budi Pekerti ya, ketertiban di sekolah, membantu kesiswaan juga, membantu membersihkan ke lingkungan sekolah juga itu termasuk tugas kami. Terus biasanya juga OSIS ngadain baksos ya. Ya, ada cuma bakti karena sosial. Sekarang ya, sayangnya sekarang ada si COVID-19 ini yang semoga secepatnya hilang ya. Sudah nggak betah ini deh. Dari aku ada David. Oh, ada yang ke Sheryl juga, boleh dari Sheryl dulu boleh.
Oke. Error sebentar. Bentar, itu ada getstick banget loh, siapa itu? Gak apa-apa. Dari Davina Iza Imamiyah, kelas 7F. Kak, maksud dari mengawasi itu apa? Jadi, misalnya, kalau misalkan yang tim inti itu mengawasinya seorganisasinya ya. Kalau misalkan dari per divisinya, misalkan divisinya Kakak Cynthia, itu Pintar 2 itu menaungi yang 6 sama 8, itu tuh dua-duanya, dua divisi OSIS itu berkontribusi dalam bikin mading. Nah, yang anggota MPK yang Pintar 2 itu harus mengawasi, oh ini apakah berjalan dengan baik atau misalkan ada apa-apanya gitu. Terus selain dari mengawasi itu juga seperti yang aku bilang, anggota MPK juga membantu gitu. Jadi kayak ya gitu, pokoknya saling mengawasi dan saling membantu gitu. Oke. Ada dari Nabila, kelas 7J. Kak, enak gak jadi OSIS? Enak-enak aja. Apalagi yang jadi anggota yang tiap hari dispen ya. Tapi awas kalian kalau jadi OSIS jangan cuman enak pengen dispennya. Soalnya kan ada side kerugian dari itu. Kerugiannya ya kalian kan ketinggalan pelajaran. Gitu. Terus ada tapi serunya tuh sok aja ya serunya itu serunya, gitu. Ada serunya. Jadi kalau kita misalnya lagi capek kumpul tuh kayak, capek juga ya udah gitu, lepas aja gitu. Jadi nggak capek banget lah, intinya gitu lah. Assalamualaikum Kak, nama aku Ayesa, kelas 7D. Mau nanya, kalau mau daftar jadi OSIS itu syarat dan kemampuan yang harus kita punya apa aja Kak? Terima kasih. Syarat dan kemampuannya, yang pertama kalian harus aktif, harus berani ngomong di depan, tentu aktif ngomong di depan, sama bisa menyeimbangkan antara kegiatan OSIS sama nilai akademik kalian. Karena kalau enggak, ya sama harus kuat mental, kuat akademik, kuat fisik juga. Biasanya kalau udah ada acara besar tuh lebih sering keluar, lebih sering capeknya. Oke, ini ada pertanyaan dari Firly Nur Fitriani, tadi aku udah bilang. Kelas 7F. Assalamualaikum Kak, resiko paling berat dari OSIS dan MPK apa Kak? Resiko, itu tergantung individunya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan kaliannya bisa, bisa memposisikan diri, pasti kayak bisa. Soalnya kayak aku juga beberapa pasti ada yang kalau misalnya ngurusin event itu jadi lupa makan, terus akhir-akhirnya sakit, itu salah satu resikonya. Cuma itu tergantung kitanya aja gitu. Terus OSIS sama MPK juga nggak ada kegiatan yang kayak benar-benar nginiin fisik sampai kayak jadi gimana gitu. Terus yang paling penting resikonya adalah ketinggalan pelajaran, dan itu ya balik lagi ke individu sendiri gitu. Jadi kayak kitanya aja yang harus rajin-rajin gitu. Oke. Terus selanjutnya ada dari Arfan Muladi Fajri, kelas 7G. Assalamualaikum Kak, kalau kakak tugasnya apa? Kalau saya tugasnya menyusun kegiatan, memberitahu informasi mengenai kegiatannya ke anggota, terus ya ikut bantu-bantu juga, tapi biasanya ya nggak terlalu ini sih, cuman bukan capek di kerja, tapi capek di mikir sebenarnya. Kalau untuk jadi ketua itu lebih capek kan. Rapi Akbar, raise hand. Mangga, Rapi Akbar, boleh ngomong kalau mau raise hand. Kalau mau ngomong. Dari MLD, kelas 7I. Kak mau nanya, jumlah anggota OSIS dan MPK berapa? Sebentar. 11 kali 10 kali 4 kali 10, 80 ada lah, 80 anggota ada, 80-an anggota. Kurang lebih 80 anggota. Ini ada yang nanya, Assalamualaikum Kak, dari Gisha Bilkis Edelin, kelas 7C. Assalamualaikum Kak, aku mau bertanya kalau OSIS sama MPK itu setiap tahun ganti-ganti atau tetap? Ganti-ganti dong sayang. Jadi gini, jadi buat angkatan kita sendiri seharusnya sampai bulan Desember tahun ini. Jadi Januari itu udah ganti. Yang kakak kelas 8 sekarang. Biasanya ada pemilihan itu bulan November.
Harusnya bulan November. Ya, bulan November. November itu ya jadi pemilihan. Jadi kayak kalau misalkan sekolah offline, kita tuh kita muter-muter keliling, ke iya, kelas. kita Ya, muter-muter ke kelas. makanya butuh mental yang kuat itu. Iya. Tapi seru kok. Tenang, dikasih minum kok nanti kalau misalnya kalian ini. Bentar, aku tuh kelewat banyak nih. Ke scroll ke bawah. Ini udah belum? Udah. Oke, ada dari Firly Nur Fitriani. Assalamualaikum Kak, resiko paling berat dari OSIS dan MPK apa Kak? Resiko paling berat dari OSIS dan MPK itu tadi bukan sih? Nggak tahu, bener bukan? Atau mungkin ini udah dijawab, tapi emang tadi udah dijawab ya, resikonya yang pasti ketinggalan pelajaran, itu yang udah pasti. Iya, terus ya bisa kecapean gitu. Bisa kecapean, itu udah jadi resiko. Assalamualaikum Kak, selain lomba ada kegiatan apa lagi dari MLP Salahuddin 7J? Selain lomba, waalaikumsalam sebenarnya ya. Selain lomba ada kegiatan apa lagi? Biasanya kita nggak ada seminar sih, tapi ada pekan olahraga siswa antar kelas. Biasanya tuh di akhir pekan ulangan semester, akhir semester 1. Cuman kalau kan ada corona ini, kalau misalnya Desember gak masuk, ya sudahlah. Ya sudahlah. Assalamualaikum Kak. Boleh dari Jidan. Kak Ari OSIS itu, kira Kak Ari namanya. Maaf Bang. Kak Ari OSIS itu bawahnya kesiswaan atau apa? OSIS sama MPK itu ya? Bawahnya kesiswaan ya? Mohon maaf. Mau lanjut pertanyaan dari Kakak Raka atau dari aku? Dari saya aja dulu boleh. Oke. Dari Renata 7G. Assalamualaikum Kak. Ini Renata mau tanya persiapan untuk menjadi OSIS bagaimana ya Kak? Yang pertama itu bilang ke wali kelas gitu. Bilang dulu Ibu, saya merasa saya cocok buat jadi anggota OSIS atau anggota MPK gitu. Terus yang kedua, dipikir-pikir lagi, kalian yakin nggak nih mau rela misalkan untuk keluar dari kelas waktu masih belajar gitu, soalnya pasti ketinggalan pelajaran. Nah itu yang harus kalian yakin tuh, aku kekejar nggak ya gitu. Terus selain dari itu tuh siap-siap capek, siap-siap kerja gitu. Jadi pokoknya intinya bilang dulu sama wali kelas, oke? Lanjut. Aduh, aku salah send ke orang. Ada yang nanya, Laisa Hawinawali itu nanya, Kak dispen itu apa? Dispen itu kalian keluar dari kelas, keluar dari pelajaran, cuman udah ada izin dari kesiswaan untuk kegiatan OSIS. Tapi biasanya nggak cuma kegiatan OSIS juga, misalnya ada kegiatan eskul, itu juga sudah ada izin dari kesiswaan gitu. Jadi tenang aja, jadi kalian nggak akan dipoin walaupun keluar kelas tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Milan dari kelas 7C. Kak, kalau OSIS melakukan kesalahan, apa hukumannya sama kayak yang nggak ikut? Nggak. Sama dong, misalnya. Misalnya anggota OSIS ya. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, walaupun kita ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab lebih aja, cuma ya tetap aja kalau ada poin-poinnya tetap aja, misalnya ngomong kasar poinnya tetap 10. Ya. Iya. Kak, kalau ada divisi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, itu gimana? Ditegur aja atau dihukum apa gimana? Wah, ini wah sangat panas sekali. Mau Kakak Raka atau Kakak Sir yang jawab? Aku boleh nggak? Boleh. Jadi ini pertanyaannya bagus banget ya. Kak, kalau divisi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik itu gimana? Kalau divisinya tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, biasanya kita kasih kompensasi selama 3 kali kesalahan. Itu sudah sebelum dilantik, kita udah ngobrolin dulu kita saling ngobrolin dulu. Kalau di angkatan saya yang nggak melakukan tanggung jawab itu 3 kali, ada teguran 3 kali. Kalau masih gitu-gitu aja, kita laporkan ke kesiswaan. Nanti kita rundingkan dengan kesiswaan dengan
ketua divisinya tentunya yang bertanggung jawabnya. Nanti kalau misalnya ada titik terang antara kalau mau dilanjutkan bisa kita lanjutkan, tapi itu cuman diberikan satu kesempatan, jadi nggak ada kesempatan ketiga, ada 2 kesempatan. Alhamdulillah ya, angkatan kita nggak sedivisi gitu yang apa? Yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Alhamdulillah baik-baik semua. Ada yang ke aku? Ada Renata, ini udah ini ya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh OSIS dan MPK. Ya kalau ini kegiatan apa saja yang dilakukan oleh OSIS dan MPK, biasanya kita itu ada rapat bulanan harusnya kalau nggak ada corona. Setiap sebulan tuh 2 kali rapat bulanannya, sekaligus ada uang kas juga. Jadi nggak cuma kegiatan-kegiatan aja, kita juga istilahnya menabung untuk hari terakhir kita jadi OSIS ya gitu. Terus selain itu juga kita biasanya ya cuma rapat sih sama buat kegiatan sih. Kak, hari OSIS itu bawahan kesiswaan atau apa? OSIS itu di atas OSIS itu ada kesiswaan. Di atas kesiswaan itu ada kepala sekolah. Jadi kesiswaan itu di bawahnya OSIS. OSIS itu di bawahnya kesiswaan. Kan kembali ke... Oh ya maafin, kakak udah pindah ija, aduh banyak sekali ini. Oh, SMPK ikut ngurus mesa juga walau nggak, oh gitu. Kak, kalau ada divisi yang tidak melakukan udah ini mah, tuh nggak spam dia. Aduh ini apa? Aduh, kok banyak banget. Kak, kalau pemilihan OSIS dan MPK pilih oleh senior atau guru? Jadi kita itu ini sudah dipersiapkan pertanyaan ini ya, sudah kita siapkan, sudah kita antisipasi buat pemilihan OSIS dan MPK itu. Nanti kita kasih formulir ke wali kelas masing-masing. Nanti wali kelas masing-masing dapat memilih 3 OSIS dan 1 MPK. Nah setelah itu nanti dikumpulkan ke kesiswaan, lalu kami mengadakan LDKS. LDKS itu singkatan dari latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, LDKS ini fungsinya untuk memastikan apakah siswa ini pantas untuk menjadi OSIS atau tidak. Tapi biasanya lebih ke untuk menentukan siapa pengurus OSIS berikutnya. Aku ini ada pertanyaan sebentar, tidak kelihatan. Tadi yang mana ya? Oh ini. Potong dulu ya Raka. Boleh Ibu. Raka ya, Raka, Seril Ibu potong dulu sebentar ya Nak ya. Gini, untuk pemilihan OSIS MPK kan kita sudah terbiasa dengan pemilihan secara langsung biasanya ya. Nah untuk tahun ini ada kemungkinan ada perubahan. Tadi Ibu sudah ngobrol dengan Pak Haji Ahmad, juga asisten direktur bidang kesiswaan ya, direktur pendidikan bidang kesiswaan Pak Roni Andreas. Kayaknya untuk pemilihannya akan agak berbeda. Seperti apa nanti ditunggu saja. Apakah melibatkan kelas 7 atau tidak? Kemungkinannya bisa iya, bisa tidak, karena kelas 7 sendiri kan belum mengenal kelas 8 ya. Jadi nanti ditunggu saja hasilnya. Untuk pemilihan yang sekarang itu mungkin spesial karena dalam masa pandemi. Itu aja ya. Itu oke. Yang lainnya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi untuk ini nanti juga ada pemberitahuan mungkin ke wali kelas kalau ada pemilihan. Tetapi yang pasti calon anggota OSIS dan MPK itu nanti akan dipilih oleh wali kelas masing-masing seperti biasa Raka ya. Biasa 5 orang diajukan oleh wali kelas. Jadi kalian tunjukkan yang terbaik performa kalian kepada wali kelas bahwa saya mampu bekerja sama di OSIS atau MPK begitu. Itu saja ya Raka ya. Serius. Oke, terima kasih. Ya Ibu, terima kasih. Tadi Serius udah. Aku udah dijawab dulu aja dari Faiz Gaji. Assalamualaikum Kak, ini Faiz. Waalaikumsalam ya Faiz. Kalau mau jadi OSIS bisa milih sendiri nggak divisinya?
Sebenarnya bisa, kalian ngomong aja sih ke ketuanya. Cuman biasanya kita itu kalau waktu aku tuh kita milihnya sesuai emang bakat kalian gitu. Karena aku udah tahu juga bukan sifat ya, kemampuan kalian di mana, atau enggak kadang kita nanya juga ke kalian gitu, ke kelas-kelasnya, kalian bisa apa, terus nanti kita baru menyusun divisinya, divisi apa aja. Boleh sharing? Oke, yang tadi ini rada-rada kolok. Dari Audia Hawa 7K. Assalamualaikum Kak, aku Audia. Mau tanya apa sih bedanya OSIS sama MPK? Waalaikumsalam Audia. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, kalau MPK itu lebih yang pengawasnya, kalau yang OSIS itu lebih yang kerjanya. Tapi kalau misalkan ada acara, pasti nyatu juga gitu. Jadi nggak kayak aku MPK aku ngawasin aja, aku nggak kerja tapi nyatu aja. Jadi seperti itu, MPK itu yang ngawasin, OSIS itu yang kerja. Terus ada lagi, Kak mau nanya, kok kamu nanya dari Aldi lagi nih? Kamu nanya lagi gunanya bendahara di OSIS apa? Tentu gunanya mengatur ke pemasukan dan pengeluaran dari ke OSIS atau ke MPK. Biasanya sih emang gabung aja gitu, uang kasnya. Pengeluaran dan pemasukan OSIS nanti yang ngatur itu dari sama bendaharanya. Gitu. Pertanyaan terakhir itu dari sini. Mungkin yang pesantren ini ada ini atau dari serial ada. Ayesha Belva 7D. Assalamualaikum Kak, mau nanya kalau mau daftar jadi OSIS itu syarat dan kemampuan yang harus kita punya apa aja Kak? Terima kasih, sama-sama. Gimana Kak Raka? Ya, maaf. Syarat dan kemampuan untuk kalau mau daftar jadi OSIS. Syarat dan kemampuan mau daftar jadi OSIS? Tentu kan bukannya tadi udah dijelasin ya? Apa itu pertanyaan yang sama dari orang yang sama? Atau gimana? Apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Syarat dan kemampuan yang kalian perlukan tentunya menyeimbangkan kegiatan OSIS dan akademik, itu yang udah paling utama. Terus menjaga kesehatan, menjaga mental juga, jangan sampai stres cuman karena urusan OSIS terus sama belajar sekolah juga harus ini ya. Jadi ya kurang lebih gitulah, gak terlalu banyak sih yang dipersiapkan, cuman cukup sulit juga untuk dipersiapkan walaupun gak banyak. Terus kalau kamu punya skill lebih, kalau punya kayak bakat menggambar, bakat menyanyi, itu juga pasti lebih kepake ya. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Boleh, yang di pesantren sepertinya sangat. Bentar, saya ingin lihat. Halo, yang tim pesantren. Ada yang mau nanya dari yang pesantren? Halo, yang pesantren. Halo. Apakah mereka mendengar saya? Sepertinya tidak, entah. Ada yang mau nanya yang dari pesantren mungkin? Boleh yang lainnya? Kenapa? Boleh yang lainnya? Boleh yang lainnya? Ini pertanyaan lagi. Boleh lewat bawah, boleh ini. Terus tadi ada yang nanya, Kak ada yang Kak mau nanya, OSIS sama punya Instagram nggak? Punya, @osmpk_20. Suka dukanya jadi OSIS sama MPK apa Kak? Serius deh. Suka dukanya, sukanya ya rame gitu. Cuma ada kayak ya pasti antara rame sama capek gitu. Terus kita sukanya tuh kayak punya teman baru, kayak teman dekat, teman kalian tuh jadi nggak cuma sekelas doang, atau kalau yang pesantren itu cuma teman wali santri atau teman sekamar, tapi kayak teman beda kelas, yang anak PP bergabung sama yang anak pesantren juga kenal sama anak PP gitu. Jadi kayak serunya gitu, banyak temen, terus punya pengalaman baru, terus dukanya ya capek aja gitu sama ketinggalan pelajaran itu gitu. Oke, nggak apa-apa.
Assalamualaikum, saya Nabila dari 7F. Saya mau nanya, kalau mau jadi OSIS itu harus banyak ide ya? Banyak ide iya sih, pasti banyak ide. Soalnya kan kita biasanya kalau ngadain event juga harus punya ide dulu ya. Terus juga selain banyak ide, kalian juga nggak cuma ide dari OSIS aja sebenarnya. Ide dari anak siswa juga boleh. Ide dari anak siswa juga boleh. Oke. Ada lagi yang nanya? Ini ada Yuna 7A. Kak mau nanya kalau tugas MPK itu mengawasi apa saja, Kak? Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan tim intinya itu lebih mengawasi keseluruhannya. Kalau yang divisi itu per yang dia awasin itu, kayak misalkan yang bager 1 itu mengawasi divisi 1 sama 2 OSIS. Dia ngawasinnya tuh, misalkan divisi 1 sama 2 tuh punya program kerja. Nah, yang bager 1 itu tuh, anggota-anggotanya harus merhatiin, oh ini apakah prokernya berjalan lancar, seperti kayak kalau misalkan yang divisi 1, yang divisinya Kakak Gilman, itu kan ngerapihin SAF, misalkan kayak nanti kakak-kakak yang MPK-nya ngeliatin apakah udah dikerjakan atau belumnya, gitu. It's impossible, dia cuma bohong. Apa? Siapa yang bohong? No, it's not impossible. It's possible. Wah, ini kucing aku. Gak apa-apa. Saya mau ke Ade padahal. Ya nggak apa-apa. Iya, Tenang aja. santuy aja. Nggak gigit deh, kita nggak gigit deh. Ada juga yang promosi IG, boleh deh promosi IG boleh. Oke, promosi IG. Promosi IG boleh. Boleh ya. Gak apa-apa ya. Tapi IG-nya jangan toksik ya, Kakak. Iya, tenang kok. Harus istighfar. Boleh. Yang mau follow IG, mau nanya-nanya di IG juga boleh. Kakak-kakak yang mau mempromosikan IG-nya juga boleh. Pasti kalian pasti gitu, memanfaatkan situasi seperti ini. Mau pansos kakaknya. Untuk pansos. Buat kalian yang masih ada pertanyaan tapi malu, silakan aja DM di ya. @osmpk_20. Itu bakal dijawab sama antara Kak Sherry atau Kakak Raka atau Kakak Ilham ya? Iya, yang megang akunnya. Untuk. Ya. Tenang kok, kalau saya mah di fallback, yang lain mah nggak tahu. Oke. Terus ada lagi yang mau nanya, Kak? Ini kakaknya nggak, ini kakak-kakak OSIS MPK-nya pada nggak malu. Iya, gimana sih? Ya Allah. Tidak punya rasa malu memamerkan IG-nya. BTW sekarang aku mau nanya balik ke kalian. Ini masih ada yang bertanya nggak? Nggak Kalau ada. masih ada yang mau bertanya, coba di chat lagi. Soalnya ini kelalap sama kakak yang promote IG. Sama iya, yang promote IG. Nanti mungkin aku mau nanya ke kalian ya. Aku panggil kaliannya. Jadi kalian siap-siap. Aku akan panggil. Anti promosi IG. Iya. Ya, oh iya. Bagus. Bagus. Tingkatkan. Aku nanya balik ke kalian. Ada nggak yang berani mengutarakan gitu perasaan gimana belajar daring gitu? Bagus. Kasih bagus. Mungkin ada boleh. Kalau nggak ditunjuk loh, ayo ditunjuk. Kata wali kelas saya, jangan sampai kalian ditunjuk. Kalau kalian ditunjuk itu berarti kalian ya ditunjuk. Ya pokoknya kata wali kelas saya, jangan sampai kalian itu ditunjuk. Kalau bisa mah kalian yang menampilkan diri kalian. Raise your hand. Jadi wali kelas pun bisa milih kalian gitu jadi OSIS. Bener ya? Bener ya ibu-ibu dan bapak-bapak wali kelas. Kesan dan pesan belajar daring. Kesan dan pesan belajar daring. Aduh, ini aku masih... nanya ke kakak Kadifnya aja tuh ya, biar ngobrol, biar gak kita terus yang ngomong. Iya, boleh. Kakak Kadif. Kakak siapa ya? Yang berkaitan dengan prestasi. Revanda. Kakak Revanda mau pesan-pesannya?
Ah, apa? Siapa? Itu kenapa sih? Ada kuat. Oke, Itu- kalau itu- Kakak Panda gak mau, aku ke Kakak Gilman aja. Kakak Gilman nih, prestasinya banyak nih. Iya. Kakak Naura juga tuh, prestasinya juga banyak. Kakak Gilman, masih ada nggak Kakak Gilman? Apa sudah live? Jangan-jangan dia live. Ya, boleh. Masih ada loh. Ada Kakak Kakak Gilman. Halo? Halo. Ada, hadir. Ada, Spotlight. Hadir. Hadir. Mangga. Kesan dan pesan belajar daring. Tes, ada nggak Ada suaranya? cuman gambarnya tidak ada. Oh, oke. Oke. Iya, jaringannya subhanallah. Masya Allah. Sabar ya kakak. Sudah nasib kalau dari Ya, apa tadi nanya apa? Kak, Pesan selesai dan jam pesan berapa? belajar daring. Sabar, 15 menit lagi. Iya, 15 menitan lagi. 15 menit. Sabar, meni kalian teh tidak ingin kenalan dulu atau pengen cepat-cepat selesai. Saya masih Ya betah. Allah. Mungkin adanya nanya Ya, baik. gitu Kesan- karena dia mau belajar gitu. Ada ya bisa, gak apa-apa. Kalau yang mau belajar bagus kalau yang mau Silakan ke Gilman. belajar. Boleh gimana? Oh. Boleh gimana? Pesan-pesan tadi kan? Ya, kesan-pesan Oh, online. shit. Au, jaringannya ya Allah sebar. Baik, kesan-pesan belajar online Aduh, ya. putus-putus. Aduh. Menurut saya sih Ya. Gak apa-apa, kita tunggu. Gak apa-apa. Gimana tuh? Mau Naura aja tuh Naura. Oke, Kakak Naura. Kakak Naura. Please. Ya, gimana ya gitu? Biasa aja gitu. Suka dan dukanya. Sukanya apa? Ada nih Ya, tapi dari jadi lebih susah ngertinya gitu. Kalau Ya. kan lebih enak. Ada dari Ibnu Muammar. Kesannya bosan karena tidak ada interaksi. Wah, iya bagus. Kesannya Betul bagus. sih, betul. Emang benar. Jadi kalian itu harus disadari juga kalau online itu jadi kita selain kurang paham, tentunya kurang paham materinya, kita juga jadi kurang interaksi gitu. Apalagi sama teman yang nanti 3 tahun akan selalu bersama. Kan itu setahun kelas 7 tuh itu yang gambarnya hamster di kipas angin. Kelas 7 itu masa-masanya sangat bonding betul. ya, Masa-masanya adaptasi gitu. Adaptasi bersama teman-teman, adaptasi ke SMP dari SD. Gak ada. Iya tuh kalian ada yang mau mengeluarkan suara emasnya, suara kalian yang masya Allah. Biar saya ingat gitu nama kalian, biar saya ingat nama kalian. Ya kalau sama Satria dulu kakak OSIS-nya. Kan contohin dulu kakak. Kan saya tadi ngomong. Kalau Satria mah udah kenal yang dari tadi main sama kucing. Meow. Selain itu, aku mau nanya lagi, kalian ada saran program gitu? Ya, Kita boleh. tuh tinggal berapa bulan lagi ya, Rep? 1, 2, 3? 3 bulan. 2 3 bulan. Ini biar memorable gitu, soalnya kita cuma punya memorable. Kalau yang mau memberikan idenya, silahkan di chat. Ya jangan pada malu dong. Kak, kalau program usulan OSIS kita apa aja ya? Kan Kak yang ekstra kurikulernya. Hah, gimana? Kak, kalau program unggulan OSIS kita apa aja ya? Kak, yang program ekstrakurikulernya apa program OSIS-nya? Nabila boleh di-unmute aja. OSIS-nya, Kak. Program keunggulan OSIS-nya. Program unggulan OSIS paling mading sih. Dari divisinya kreativitas itu paling yang paling di ini. Bikin program yang seru biar seru ya, programnya apa? Kakak ada yang nanya boleh live apa enggak katanya.
Sekarang jam berapa ya? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Mau sekarang aja apa dihabisin? Dihabisin. Habisin. Rame. Tuh, dihabisin tuh. Tuh, dihabisin. Kak Ada OSIS. ngomong dan malu-malu. Kak OSIS atau kok yang lain ajak ngobrol. Iya, boleh. Kalian atau ajak ngobrol tuh. OSIS yang lain. OSIS yang lain, boleh. Kakaknya, kakak Naura, kakak Arya, kakak Nadira, kakak Jewel, kakak Larsa, kakak Alexa, kakak Najma, dan yang lainnya, Kasih boleh? apa lagi? Ini tim inti kok pada diem sih? Ayo, atau tim intinya masa cuma dua kakak-kakak. Belum pada sarapan kali tim intinya. Ya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Masa jam 10 atau ya kita mulai jam 10 masih belum sarapan. Kalian ngapain dulu tuh? Jam 10 tuh jam ngemil, Kak. belum makan lagi gitu. Oh iya, makan siang. Lunch. They say it lunch. Mungkin nanti Belum jajan ke Jepatu. itu adanya Di lucu. sini ada yang daring yang beda zona waktu nggak? Iya, ada yang beda zona waktu. Ada sih kalau di anggota OSIS ada, anggota OSIS mah ada. Ya. Dari kelas 7-nya ada. Siapa boleh? Kak Arya. Oh itu ya, anggota OSIS dan MPK ada tuh. Ada yang beda 1 jam, ada yang beda 2 jam. Kakak Arya domisili mana Kakak Arya? Kakak Arya domisili mana? Di Papua. Terus siapa lagi? Kakak Adi? Jam 1. Kak coba bikin program anti nge-lag. Ini siapa? Astagfirullah, membuat saya tidak sabaran. Mohon maaf. Kak, kalau misalnya ada pelajaran susah, apakah boleh bertanya ke kakak agar diajarkan? Maaf, Kak. Boleh banget. Wah, Anda sangat memancing saya untuk mengajarkan kalian. Boleh nanya ke aku. Apalagi kalau IPA, enggak? Boleh yang IPA mau nanya ke aku, boleh. Kakak Adi juga, kakak ada nggak? Adi ada, kakak Adi dari Kalimantan Timur. Boleh di spotlight. Kak, kalau main Among Us mau aja, hayu kita main Among Us. Hari Sabtu. Boleh. Tapi jangan lupa belajar ya, guys. Jangan lupa belajar, nggak main aja. Lewat mana Kak nanyanya? Boleh nyari IG-nya dulu baru minta WA-nya boleh. Kak minta WA gak apa-apa, mangga. Kak minta nomor telepon ya dong. Biar bisa ngomong gak apa-apa, boleh. Kak coba bikin program tinggal. Iya, programnya apa? Programnya itu apa? Sabar dong, Kakak. Sabar kalian Program banyak banget ini. Anti nge-lag. Kak minta WA gak apa-apa, boleh, gak apa-apa minta WA. Boleh aja nanti cari aja IG aku, boleh. Ini siapa yang ngespasi aduh. Ini jadi kelelep. Adalah. Anda sopan kami curiga. Buat apa WA? Kak nomornya minta, boleh DM aja IG aku @RAKA. Wah. Ada udang di balik bak. Ada udang di balik bak. Kak mau nanya kalau pembelajaran renang bagaimana Kak? Kalau renang itu masuknya ekstrakurikuler olahraga. Untuk kelas 7 itu biasanya harusnya hari Rabu setelah sholat zuhur. Harusnya gitu. Kak boleh minta hati dia, aduh astagfirullah. Fokus dulu belajar, jangan cinta-cinta. Gak boleh, kalian udah tahu kan yang masuk gak boleh pacaran. Masuk kan gak boleh pacaran, gimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Gak boleh ya? Kamu itu berdosa banget. Jarak. Solimi soleha. Kakak boleh kan jadi kakak online? Boleh jadi kakak online. Kakak online apa ini teh? Kakak, Anda sopan kami curiga. Oh, ini siapa lagi yang namanya diganti jadi Anda sopan kami curiga? Aduh, kalian ini. Kak mau nanya. Iya, boleh. Apa? Saya dihandap ya. Kamu mau nanya? Mau nanya apa saya? Ini kenapa jadi mabar Among Us dulu? Belum, nanti aja mabar Among Us-nya ya. Kalau kita punya puisi atau cerpen bisa jadi mading OSIS nggak? Bisa pakai banget. Bisa. Kami nerima banget. Boleh nanti dikirim aja misalnya ke IG OSIS MPK, nanti kita, tapi kan sekarang ngadingnya kita ubah di IG ya. Jadi paling nanti yang kita di-post dalam bentuk yang lebih yang lebih menarik. Boleh dikirim ke kita. Yang punya karya lain juga boleh ngirim ke kita. Ya, kayak menggambar, mau itu menggambar tradisional atau digital drawing, digital art. Kalian kirim saja ke kita.
Justru emang kami butuh. Iya. Kami memang butuh. Untuk ini. BTW kita di IG juga ada konten, ada kayak kalau di post ada tips and tricks kayak gitu-gitu, terus kayak knowledge kayak gitu. Terus kita juga ada podcast, ini lagi berjalan lumayan. Ya, lagi berjalan alhamdulillah. Di antara kesibukan kakak-kakak panitia podcast. Pernah lihat podcast? Ya. Tak kenal Faskia gak saudara aku alumni SMP di Almasum juga? Kenal pisan. Oh, Teh Faskia kenal dong. Raka disable saja. Oh iya Bu, aku disable. Oke. Mungkin kalian ada. Baterai aku mau habis. Boleh live aja dulu, Beb. Boleh live aja dulu. Ya udah tuh. Kalian udah. Mungkin ada yang mau nanya lagi atau enggak? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, ini boleh di WA. Di DM di SMPK 20 kalau secara keseluruhan. Kalau secara pribadi cari sendiri aja ya. Kenapa pada kenal seleb ya pasti ya. Ya gitu. Udah ada di chat. Udah ada di chat. Ada di chat. Oke, ya udah kalau gitu pesan terakhir dari saya, jangan lupa kalian stay at home ya di masa pandemi ini. Bagi yang di pesantren tetap jaga protokol kesehatan, yang keluar rumah perketat juga protokol kesehatannya selama di luar rumah. Kami sebenarnya sih inginnya perkenalan ini nggak secara daring gini ya, jadi kita ini lebih KPAM gitu. Iya, pengennya tuh pas KPAM gitu, jadi lebih ada keterikatan gitu, sudah ada keterikatan juga. Terus juga mari kita berdoa juga agar COVID-19 ini segera selesai ya. Semoga pandemi ini gak lama-lama, soalnya udah nggak betah juga sih di rumah sebenarnya. Gak tahu kalian, semoga enggak juga kalian. Terus kalian juga sekolah online-nya yang rajin. Sekarang kan kita cuman 4 jam aja gitu, jadi tidak maksimal. Usahakan walaupun belajar di luar jam sekolah, belajar sendiri di rumah. Jangan malah lagi belajar online malah main PUBG, main Among Us, kalian mah ya jangan gitu, main Valorant. Aduh, main Valorant enggak? Sebagai anak ML merasa terhina tidak ada anil. Tetap ya. Ya udah, cukup sekian aja ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi boleh nanti kalau misalnya ada yang ditanya-tanyakan boleh ke IG kita aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai berjumpa di lain waktu ya. Dan saya impostornya. Saya yang disalahkan, saya bikin impostor. Dadah. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Dadah teman-teman. Adik-adik. Dadah Karaka. Yang OSIS boleh keluar juga nggak? Yang OSIS boleh keluar juga, boleh. Dadah. Hati-hati jaga kesehatan kalian ya. Jangan main game aja loh, stop udah jangan main game aja. Oke. Udah tuh yang udah mah yuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi